Afirmasi bahkan terjadi di rumah ibadah tanpa kita sadari. Kok bisa? Afirmasi positif kah atau malah negatif? Welcome to channel Kamjor Mastermind, channel mindset dan alam bawah sadar. Teman-teman, condition affirmation adalah afirmasi di situasi-situasi tertentu yang memang dikondisikan dan masuk ke alam bawah sadar kita tanpa kita sadari. Bisa itu afirmasi positif, bisa juga afirmasi negatif. Nah, rahasianya ya, agar afirmasi terkondisi ini ya bisa masuk ke alam bawah sadar kita adalah dengan cara membuat alam bawah sadar kita terbuka, lalu afirmasinya diucapkan. Baik kitanya ya dibuat happy, bahagia, sedih ya ataupun terharu dan rileks gitu ya. Nah, rahasianya adalah musik ya. Menggunakan musik untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Pakai contoh ya, biar lebih jelas ya. Contoh 1, afirmasi di seminar-seminar motivasi offline. Ya, bagi teman-teman yang udah pernah menghadiri seminar motivasi tatap muka ya, offline ya, pasti udah tahu. Saya bisa, Anda juga pasti bisa. Ayo, maju terus, pantang mundur. Kita bisa, kan gitu ya. Lalu apa? Bangkit berdiri, ya, lompat-lompat, ya, dibuat euforia teman-teman, sampai kadang-kadang merinding, ya, dan diiringi musik, ya. Perhatiin deh, saat itulah afirmasi demi afirmasi dari pembicara dimasukkan, diiringi musik. Oke, contoh 1. Contoh kedua, ya, afirmasi di seminar-seminar bisnis networking, ya. Misalnya apa? Multi level marketing, MLM, ya. Insurance ataupun network marketing. Nah, kasih lihat ya, tampilin profil pembicara. Wah, ya, disebutkan lalu muncul kan jeng 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 pemeran utamanya ya, pembicaranya muncul diiringi musik, teman-teman. Ya. Mulai ya berkisah ya, kisah hidupnya dulu memilukan seperti apa ya, sedih, kita ikut terbawa teman-teman, dibuat sedih. Lalu akhirnya berhasil dan sukses di bisnis ini, kita dibawa jadi happy. Ya, teman-teman perhatiin deh, selalu ada musik, ya, diiring oleh musik. Afirmasi demi afirmasi itu dimasukkan. Ya, saya aja yang mantan tukang sapu bisa, masa Anda nggak bisa? Kan gitu ya, teman-teman perhatiin lagi. Ya, pada saat mau peaknya, puncaknya pasti ada musik. Di sana afirmasi masuk ke alam bawah sadar. Contoh yang ketiga, ya, afirmasi di konser live music, ya, konser musik ya, yang besar gitu ya. Nah, misalnya band ataupun penyanyi idol. Ini agak beda teman-teman, karena afirmasinya adalah lirik lagu tersebut yang kita ikut nyanyikan. Ya, kita ulang-ulang ya, kan kita ikut nyanyiin, repetition. Itu masuk dan membekas di alam bawah sadar tanpa kita sadari. Musiknya ya ada, namanya juga konser musik ya, pasti ada musiknya kan gitu ya. Nah, jadi masuk ke alam bawah sadar. Liriknya teman-teman bisa negatif maknanya. Ya, contoh ya, dia mendua. Nah teman-teman, pada saat ada kata-kata itu ya, alam bawah sadar kita kan terbuka tuh ya. Dia merefleksikan ya, seolah-olah dia ini adalah pasangan kita ya, dia mendua. Masuk loh ini teman-teman, ya. Saya ditinggalkan, ya. Masuk ke alam bawah sadar. Kitanya beneran ditinggalkan oleh pasangan, pada itu lagu, ya. Dia pergi dan lain sebagainya. Ya, makanya teman-teman ya, makanya nggak heran setelah live concert, ya, pulang gitu ya, kita berasa lelah, ya. Ya oke lah, capeknya capek antri ya, karena ngantri untuk masuk ya ke ruangan konser stadion itu ya. Juga capek karena lompat-lompat, jingkrak-jingkrak gitu ya. Tapi bukan itu, lebih ke arah terbeban teman-teman. Karena alam bawah sadar kita diafirmasikan negatif. Ya, itu contoh 3. Contoh yang keempat, ya, afirmasi di bioskop. Nah, tanpa terasa teman-teman, kita ikuti alur ceritanya kan. Ya, ikuti alur ceritanya. Nah, ada background musiknya, pasti ada. Afirmasinya gimana? Afirmasinya adalah kata-kata di film itu, teman-teman. Ya, bisa positif
ataupun negatif, ya tergantung. Nah, intinya masuk saat diiringi musik. Makanya ya, teman-teman, setelah saya nonton nih ya, kadang kita juga berasa capek ya. Entah karena memang filmnya berat ya, membutuhkan pemikiran yang dalam gitu, atau karena alam bawah sadar kita itu dijejali kata-kata terlalu banyak, teman-teman. Ya, terlalu banyak kata-kata yang masuk ke alam bawah sadar dan inget terus. Nggak percaya ya? Coba deh. Setelah nonton, teman-teman ya, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian ya, bahkan untuk waktu yang lama, kita masih bisa inget loh part-part tertentu ya, yang ada kata-kata tertentu ataupun kejadian-kejadian tertentu di film itu ya. Pasti saat itu ya ada musik background yang mengiringi. Contoh yang kelima ya, afirmasi di rumah ibadah. Tapi disclaimer on dulu ya teman-teman ya. Bukan semua rumah ibadah loh ya, dan tidak merujuk pada satu ajaran agama tertentu. Ya, bukan ya, disclaimer on ya. Ini hanya yang pernah saya alami sendiri. Jadi diiringi oleh musik yang mengalun ya, lalu pembicara memasukkan afirmasi positif ya, tentunya berhubungan dengan keimanan ya, ke umatnya ataupun jemaatnya. Bagusnya adalah afirmasinya pasti positif, teman-teman. Oke ya. Nah, itulah kelima contoh afirmasi terkondisi. Nah, kira-kira teman-teman di sini nih, siapa yang pernah menemui afirmasi terkondisi lainnya ya? Saat kapan dan di mana? Boleh share di kolom komen. Oke, bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Selalu like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.